Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari jemaat Tuhan kita datang beribadah kepada Allah yang hidup. Dengarlah firman Tuhan di dalam Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Wahyu 1 ayat 4b sampai dengan 5a. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Panggilan beribadah, jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan takut dan gentar, sebab Tuhan itu Allah yang kudus. Sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Karena itu marilah kita beribadah kepadanya dengan hormat dan dengan hati yang tertuju kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di hadapan Allah yang kudus patutlah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Sebab tidak ada seorang pun yang benar di hadapannya oleh kekuatannya sendiri. Dengarlah firman Tuhan di dalam Mazmur 130 ayat 3-4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Mari karena itu jemaat Tuhan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang maha kudus dan maha adil, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami telah menyimpang dari jalan-Mu dan tidak melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati. Pada diri kami tidak ada kelayakan untuk berdiri di hadapan-Mu. Jikalau Engkau memperhitungkan segala kesalahan kami, maka kami tidak akan dapat bertahan. Tetapi kami berlindung kepada kemurahan-Mu yang besar dalam Yesus Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Sucikan hati kami. Dan perbaharilah hidup kami oleh Roh Kudus. Supaya kami makin membenci dosa, mengasihi kebenaran, dan hidup seturut firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diberitakan bahwa di dalam Dia ada pengampunan dosa, pembenaran, dan damai sejahtera dengan Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermasmur bagi-Mu, kami mau menaikkan pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Karena bagi kami hanya Engkau saja yang layak kami
Kami sehat, kami kuat, kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menaikkan kuasa kami, kami segala dosa kita hari lagi Tuhan. Layakan kami, sucikan kuduskan hati dan pikiran Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami menyatukan hati kami Tuhan, berdoa Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, jadikan kami umat-Mu Tuhan sebagai rumah doa-Mu Tuhan. Agar kami tak putus-putus berdoa Tuhan untuk kedamaian bumi ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, khususnya bagi bangsa Indonesia Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, seluruh kabinet menteri yang ada Tuhan. Berikan mereka hikmat, kotak-kotakan Tuhan ada atas mereka dalam nama Yesus. Khususnya kami berdoa Tuhan buat presiden Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang Tuhan ada atasnya. Mereka memimpin bangsa Indonesia dengan benar dan bertanggung jawab. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Kiranya terus Tuhan memberkati perekonomian bangsa Indonesia agar tetap stabil. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang hendak berbuat jahat Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini ya Tuhan. Agar setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa gereja kami di tempat ini Tuhan. Bergereja kami terus diberkati Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan gereja kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses balik nama gereja Tuhan bercampur tangan. Semua berselesai dengan baik dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk ibu gembala kami. Tuhan menyurapi dengan kuasa-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk memimpin gereja di tempat ini sebagai ibu rohani yang bijaksana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan beruntung, apapun yang kerjakan Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terus kuatkan, teguhkan iman jemaat-Mu Tuhan. Semakin bertumbuh. Di dalam nama Yesus, jemaat kita bersatu sehati sepikir untuk membangun gereja-Mu di tempat ini semakin terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat, kuat di dalam nama Yesus. Untuk gereja kami berdampak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan juga melawat umat-Mu yang hadir pada malam ini. Yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit diberikan kesembuhan dalam nama Yesus Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya kemuliaan-Mu bekerja tempat ini. Biar ibadah kami ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena nama Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, siapkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Biar apa yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Amin. Tuhan kita baik, amin. Amin. Serahkan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hati kamu. Bahwa Tuhan bagimu Yesus. Tuhan dan wajahmu bersuka di depanmu. Menerima kasihmu.
Dan tidak ada yang diragukan kebaikan. Kita tidak akan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. GPI Gadir Serpong, tolong diperhatikan dengan baik. Minggu depan 3 Mei akan dilayani oleh Ibu Gembala. Nah, ini super kit, ada di jam 8 pagi. Intim dengan Allah setiap hari dimulai di pukul 3 pagi di channel YouTube kita GPI Gadir Serpong. Nah, gerakan doa berantai terus berjalan ya. Yeremia Ministry, Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau ada yang ingin didoakan bisa menulis keinginan doanya, nanti akan dimasukkan di
kotak yang sudah disediakan permohonan doa, dan dari tim doa kami akan berdoa untuk Bapak Ibu. Pengumuman tambahan untuk minggu depan, seminar anak-anak child grooming ya, untuk anak-anak sekolah minggu dan teens sedianya dilakukan jam 8. Kita akan undur menjadi selesai ibadah ya, tanggal 3 Mei. Jadi selesai ibadah itu jam berapa? Jam 12-an ya, jam 12. Jadi anak-anak sekolah minggu dan teens diharapkan hadir, karena ini penting sekali ya. Kita mau menjalankan gereja ramah anak seperti itu. Jadi gereja kita mau kategorikan sebagai gereja ramah anak. Jadi anak-anak dibimbing di tempat ini, diberi edukasi sedemikian rupa sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, mengerti bahaya-bahaya apa yang ada di luar sana, dan anak-anak kita terprotek ya, jadi terlindungi, mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Itu harapan kita semua. Amin. Jadi ini wajib bagi anak-anak semua untuk ikut, anak sekolah minggu dan teens. Dan ini adalah jadwal komsel. Ya, ada komsel Joy, komsel Berkat, komsel Victory, komsel Velos. Dan bagi Bapak Ibu yang belum berkomsel, bisa bergabung dengan komsel terdekat. Ya. Bahkan ada yang mau rindu membuka komsel di rumahnya, tolong hubungi Pak Epi ya. Siapa Pak Epi? Saya sendiri. Ya, itu saja pengumuman dari Warta Sepekan. Kita siapkan keberadaan kita untuk kita menerima keberadaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena bagi kami firman-Mu adalah jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
Inilah pernyataan iman kami, bahwa Engkau adalah Allah kami, Immanuel. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada di bait-Mu yang kudus. Kami boleh ada untuk menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Itu adalah suatu anugerah yang besar dalam hidup kami. Sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk boleh menyembah Engkau. Boleh ada untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan terima kasih, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau. Dan pada saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengar sebagian daripada isi hati-Mu. Kiranya Engkau berbicara, Engkau berkuasa di tengah-tengah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus berbicara di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami tetap beriman dan tetap bertumbuh di dalam Engkau. Pakai hamba-Mu yang hari ini Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah ini hanya berasal dari Engkau saja, dan Roh Kuduslah yang beracara di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama akan pulang bersorak-sorai karena Engkaulah yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dan jika ada kuasa-kuasa yang menghalangi kami diberkati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus hadir dalam hati dan pikiran kami. Demikian juga kuasa Roh Kudus berkuasa atas setiap fasilitas yang kami gunakan. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berbicaralah Tuhan karena kami sudah siap. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali. Kita boleh bersyukur hari ini atas penyertaan Tuhan di hari-hari kemarin. Sungguh kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini tema kita adalah kekuatan kasih karunia atas kelemahan manusia. Nah, kita akan sama-sama membaca dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ya, kita akan membacanya bersama-sama karena hanya beberapa ayat saja, ya, supaya kita merenungkan kasih Tuhan yang mau kita sampaikan dan kita terima pada pagi hari ini. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, mari kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ini beberapa ayat ini sungguh luar biasa, saudara. Ya, itu sebabnya tema kita pada hari ini kekuatan kasih karunia di atas kelemahan manusia. Kuat lawannya lemah. Nah, setiap manusia tidak lepas dari kelemahan. Ya. Kelemahan apa? Namanya kita manusia masih hidup di bumi, tidak lepas dari kelemahan yang ada di bumi ini. Antara lain kelemahan apa? Keterbatasan fisik mungkin, tekanan hidup, masalah, kegagalan, ya, kegagalan dalam banyak area, rasa takut, bahkan pergumulan iman. Nah, tetapi dunia mengajarkan kepada kita semua bahwa kita nggak boleh lemah, benar ya?
banyak kejadian-kejadian yang memberikan kepada manusia supaya manusia itu nggak boleh lemah, harus kuat, ya kan? Kadang-kadang juga banyak hamba-hamba Tuhan berkata, engkau harus kuat, ya, walaupun banyak pergumulan, tapi kita harus kuat. Tapi ayat-ayat yang kita tadi baca, ya, Rasul Paulus berkata bahwa dia senang dan rela di dalam kelemahan. Nah, ini agak sedikit bagaimana gitu ya. Padahal dunia ini mengajarkan bahwa kita tuh harus kuat. Yang lemah-lemah harus kita sembunyikan. Jangan sampai ketahuan. Seringkali begitu ya. Jangan sampai ketahuan bahwa kita lemah. Nah, firman Tuhan pada hari ini memberikan pandangan yang berbeda. Ya, pandangan apa? Bahwa di dalam kelemahan itu justru kuasa Tuhan terlihat. Kuasa Tuhan nyata. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang berkata, ya, bahwa dia berdoa. Dia berdoa. Di ayat 7 berkata bahwa ada duri di dalam daging. Dia berdoa supaya duri dalam daging itu diangkat sama Tuhan. Seberapa sering kita juga berdoa begitu ya? Tuhan, aku ada masalah. Ya, ini masalahnya makin berat Tuhan, kok Tuhan gak bikin masalah itu hilang. Sering kita berdoa tidak putus-putus. Kadang kita bilang ini, aku udah berdoa, nggak amin-amin, berdoa terus. Maksudnya ketiduran. Ya, aminnya pagi-pagi. Tetapi saudara, seringkali kita kalau ada pergumulan, kita ada sesuatu di dalam hidup kita, lalu kita berdoa sama Tuhan, ya, tetapi Tuhan tidak ambil masalah itu dari hidup kita. Kita belajar dari Rasul Paulus, ya. Dia katakan, Tuhan, kenapa ini duri dalam daging? Nah, mari kita mau kupas tuh duri dalam daging itu maksudnya apa? Banyak hamba Tuhan, teolog-teolog sudah mencari tahu yang dimaksud Rasul Paulus dengan duri dalam daging itu apa sih? Ada yang berkata, oh, itu sakit penyakit yang dideritanya. Ya, kita tahu dia ada masalah mata. Ya, dalam Alkitab itu tertera, ya, waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan bikin sakit mata, ceritanya gitu ya. Jadi kemungkinan itu, ya, sakit fisik, sakit mata. Tetapi juga kemungkinan duri dalam daging yang dikatakan di dalam ayat ini adalah pergumulan di dalam pelayanannya. Dia di penjara, dia dianiaya, di dalam perjalanan misinya dia menghadapi berbagai masalah. Ya, dia sampai di laut juga sempat ada masalah, dia katakan hampir mati. Kita nggak pernah tahu. Ya, dan tidak dicatat oleh Alkitab yang dikatakan duri dalam dagingnya dia itu apa. Tetapi mari kita mau renungkan duri dalam daging dalam kehidupan kita itu apa. Apakah sakit penyakit? Apakah masalah usaha? Apakah masalah ekonomi kita? Atau ada masalah keluarga kita yang duri dalam daging? Di sini dikatakan ada seorang utusan iblis untuk menggocok aku, kata Rasul Paulus. Menggocok apa itu? Ya, itu kata yang hampir tidak pernah kita dengar. Ya, saya cari tahu apa artinya menggocok. Ternyata menggocok itu adalah mengganggu kenyamanan, mengganggu pikiran. Menggocok di sini artinya bukan sesuatu yang istilahnya pertengkaran atau apa, bukan, tetapi sangat mengganggu kehidupan. Ya, jadi Rasul Paulus bilang itu utusan iblis yang menggocok aku. Jadi pikiran yang agak sedikit
mengganggu jalan hidupnya, mengganggu mungkin saja jalan pelayanannya. Yang pasti adalah mengganggu hidupnya, ya, pikiran maupun kegiatannya. Tetapi waktu dia berdoa, kata Tuhan di ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi penderitaannya itu tidak dihilangkan sama Tuhan. Ya, melalui pernyataan itu kita belajar bahwa Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita. Kita maunya tuh hidup tanpa masalah. Ya, kita maunya kalau udah ada masalah kita doa, oh, Tuhan aku kan udah tiap hari nih pagi siang malam berdoa. Sungguh-sungguh. Kok Tuhan nggak berikan jalan keluar? Kok Tuhan nggak ambil masalahku sehingga hilang, jadi aku bisa hidup tenang? Tapi Tuhan tidak angkat masalah. Kenapa? Di sini juga Rasul Paulus berkata, sebab terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nanti kita akan bahas apa yang Rasul Paulus maksud di situ. Tuhan izinkan kelemahan, masalah, pergumulan ada di dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita tidak sombong. Nah, kita mencatat itu jelas, ya, supaya aku tidak meninggikan diri. Kenapa? Saudara harus tahu Rasul Paulus itu adalah di zamannya konglomerat, ya, bukan konglomerat, konglomerat kaya sekali. Ya, kalau zaman sekarang dia itu Ciputra, ya, ada di Alkitab, dia ahli kemah di zaman itu. Nah, ahli kemah apa? Ahli bangunan. Ya, jadi kalau dia hidup di zaman sekarang nih, wah, dia orang sangat kaya, ya, sangat kaya, konglomerat, ya kan? Nah, jadi wajar dan sangat layak untuk dia bisa sombong. Benar nggak? Dia kaya, dia sukses di zamannya, ya. Tetapi di sini dikatakan supaya jangan aku meninggikan diri, karena dia layak untuk sombong, maka Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kita pada titik itu? Ya, titik kita sungguh-sungguh berdoa supaya masalah kita, pergumulan hidup kita hilang dan hidup kita berubah. Setiap kita mengalami itu. Aduh Tuhan, kalau bisa nih, aduh aku jangan hidup nih dalam kondisi begini. Tetapi ternyata masalah itu tetap ada, saudara. Beban itu masih terasa. Bahkan beban itu masih terasa berat. Bahkan beban itu bukan pergi, bukan hilang, malah bertambah. Maka berapa sering saudara dan saya berkata, Tuhan gak dengar ya doaku. Aku ini udah berdoa sungguh-sungguh. Bahkan aku tuh rajin loh ke gereja, gak pernah aku tidak ibadah. Masa sih Tuhan tidak dengar doaku? Bahkan di gereja ada tim doa loh yang aku tulis permohonan doa itu, aku yakin didoain oleh tim doa. Kok masalahku tidak hilang, tidak berubah, malahan bertambah masalahnya? Pernahkah saudara ada pada titik itu? Nah, karena pengalaman-pengalaman hidup itu adalah diizinkan Tuhan. Tuhan izinkan itu untuk satu tujuan tertentu. Itu sebabnya saudara, jika ada pergumulan, jika ada masalah, kita tidak perlu malu bikin ada formulir doa, minta kepada sekretariat. Di sini ada formulir doa, ya, masukkan ke itu, ada kotaknya khusus, judulnya permohonan doa, ya, itu khusus, masukin. Nanti ada tim doa yang mendoakan, setiap hari didoakan. Ya, kami ada tim yang berdoa setiap hari 24 jam, tapi bukan satu orang yang doa, ada bergilir, gitu ya. Jadi kita tetap berdoa, walaupun ada Tuhan, udah berdoa nih Tuhan, apa nggak dengar, gitu ya. Mari kita belajar apa yang Tuhan mau sampaikan
bagi saudara dan saya pada pagi siang hari ini. Ya, pengalaman Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, apa yang disampaikan Rasul Paulus berlaku bagi saudara dan saya. Yang pertama, kasih karunia Tuhan selalu cukup. Di ayat 9 Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya. Jadi kasih karunia Tuhan itu selalu cukup. Kata cukup di sini sangat penting, saudara. Apa sih artinya cukup? Arti cukup adalah tidak kurang, begini ya, cukup. Nah, cukup itu juga nggak kelebihan. Nah, kalau misalnya kita makan kelebihan kan kekenyangan ya, itu bukan cukup tuh, kekenyangan. Tapi kalau kurang, berarti juga nggak cukup, benar ya? Jadi kurang salah, lebih salah gimana sih? Nah, tapi Tuhan bilang cukuplah, berarti nggak kurang. Ini penting kata ini ya. Ini berarti kasih karunia Tuhan tidak pernah kurang bagi kita semua. Amin. Senggol dulu kiri kanan. Kasih karunia Tuhan cukup. Artinya enggak kurang. Tapi bukan berarti masalah kita atau hidup kita tanpa masalah. Tetapi waktu kita dalam kelemahan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan hidup, maka Tuhan berikan kita kasih karunia itu supaya kita mampu bertahan. Itu yang dikatakan cukup. Berapa banyak orang sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi nyerah ya. Ah udahlah, Tuhan nggak jawab doaku. Udahlah, aku nggak usah ke gereja lagi dah. Aku nggak usah doa lagi lah. Tetapi nggak di sini. Ya, kalau jemaat di sini semuanya tidak pernah menyerah. Apa Pak? Rajin. Ya. Jemaat di sini semua terus berdoa sama Tuhan. Karena kasih karunia-Nya cukup. Nah, arti kata cukup itu adalah kita diberikan Tuhan kekuatan untuk mampu bertahan. Itu arti cukup. Ya, saya nggak mau bahasa Yunani. Soalnya susah juga. Ya. Tapi artinya gitu, bahasa asalnya gitu ya, bahasa Yunaninya itu cukup. Itu adalah kemampuan ilahi yang Tuhan kasih dalam diri kita. Supaya kita itu di dalam hidup, kita mampu bertahan. Artinya kasih karunia itu bukan cadangan loh. Bukan cadangan, tetapi adalah sumber utama di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau bacakan Ibrani 4 ayat 16. Di situ Ibrani 4 ayat 16, kita diajak untuk menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kira-kira begitu ya, itu ayatnya. Jadi supaya kita menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Artinya apa? Cukup. Artinya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena dia tepat waktunya. Itu arti cukup. Ya. Meskipun kita memiliki kekurangan, meskipun kita merasa nih, aduh, udah gak kuat, udah lemes ya gitu ya. Tetapi kasih karunia Tuhan itu tetap bekerja. Dan dia akan menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya. Tuhan mungkin pada saat itu tidak mengubah situasi, tetapi dia memberikan kekuatannya untuk kita menjalankan hidup kita. Walaupun pergumulan kita itu
Belum bilang. Saya bilang belum. Ya, jangan bilang tidak, karena ada waktu Tuhan yang akan memberikan indah pada waktu. Nah, Roma 5 ayat 6 juga berkata, karena waktu kita masih lemah, ya, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kasih karunia itu ada waktu kita lemah. Itu sebabnya Tuhan berkata atas doanya Rasul Paulus dan mungkin juga atas doa-doa saudara dan saya, cukuplah kasih karunia bagi. Itu yang pertama, kasih karunia Tuhan selalu cukup. Nah, hal kedua saudara, hal kedua adalah kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan. Ya, kembali lagi di ayat 9 dia selanjutnya berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini sangat bertolak belakang dengan cara berpikir dunia. Orang-orang dunia berkata, "Wah, kamu harus kuat. Tunjukkan bahwa engkau kuat. Tunjukkan engkau punya Yesus, maka engkau kuat." Benar nggak? Selalu kita mendengar kata-kata itu. Tetapi Tuhan justru berkata, akui kelemahanmu. Akui kelemahanmu di mana? Di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena selama kita merasa kuat, maka kita tidak akan bergantung pada Tuhan. Kita akan bergantung kepada kekuatan diri, kepada kepintaran diri. Kita bersandar akan kemampuan kita. Ya, kita bilang bahwa oh, ini mah kita mampu. Saya teringat ilustrasi begini. Sederhana saja. Kita mau istilahnya apa ya? Rubah AC ini ya. Karena AC itu arah anginnya ke saya misalnya. Ya. Walaupun ini nggak apa-apa ya, Pak Epi jangan berdiri. Biasanya Pak Epi berdiri. Ya, saya kasih contoh saja. Lalu saya ini yang tingginya cukup, pas-pasan maksudnya. Saya mau bikin arahnya naik gitu ya supaya saya nggak kena angin. Tapi saya nggak sampai karena tinggi, benar ya? Tapi saya merasa kuat, saya merasa mampu. Oh, gampang ini kan cuma begitu aja. Tapi ternyata saya nggak sampai. Nah, apa yang saya lakukan? Saya harus merendahkan diri saya sendiri. Saya harus minta pertolongan, benar ya? Pertolongan itu bisa saja dari seseorang yang tentunya nyampe lebih tinggi. Bisa juga saya ambil kursi, saya naik. Tapi itu rada bahaya juga kan? Berarti saya membutuhkan pertolongan. Nah, ini yang digambarkan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa waktu kita merasa lemah, kita nggak mampu, maka disitulah mulai kita bersandar sama Tuhan. Disitulah mulai kita butuh pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Supaya kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mengilustrasikan, saya ada baca ya, lampu tidak bersinar karena kuatnya lampu itu sendiri, tetapi karena ada aliran listrik. Sehingga lampu akan nyala jika ada pertolongan aliran listrik itu. Kalau alirannya tidak ada, maka lampu itu sendiri tidak bisa hidup. Benar ya? Sama dengan sumber pertolongan kita dari Tuhan, maka kita bisa bertahan di dalam kelemahan kita. Amin. Senggol dulu kiri kanan. Bertahan kamu. Jadi itu hal kedua ya, kuasa Tuhan nyata di dalam kelemahan. Hal ketiga saudara, Injil mengubah kelemahan menjadi sempurna. Di dalam ayat 9 lanjut ya, dia katakan begini, aku akan bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
1 Korintus 15 ayat 10 juga berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus tidak hanya menerima kelemahan, tetapi Alkitab mencatat bahwa ia bermegah di dalamnya. Siapa dari saudara saat ini sedang dalam kondisi bergumul, dalam kondisi lemah iman, lemah fisik, lemah hal-hal lain, lalu berkata, aku bermegah atas kelemahan itu. Ini bertolak belakang. Tetapi Paulus berkata, aku menerima kelemahan itu. Mengapa? Karena ia tahu bahwa kelemahan adalah tempat kuasa Kristus dinyatakan. Aku akan bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia bilang begitu di ayat 9. Ini adalah pernyataan yang penuh kuasa, saudara. Ya, dia menerima kelemahan itu. Ya, lalu dia rubah pandangannya. Waktu dia lemah, dia rubah pandangan dunia yang biasanya dunia itu menyembunyikan kelemahan. Berapa banyak kita seringkali itu tampil di luar sana sok kuat, benar ya? Wah, kita nggak ada masalah, kita tersenyum, kita ada di dalam komunitas, kita tertawa-tawa, padahal di dalam hati kita sedang sedih, sedang bergumul, sedang banyak tantangan, sedang kalut. Jadi dunia itu menyembunyikan kondisi lemah kita. Nah, Paulus merubah pandangan. Ya, pandangan Injil adalah serahkan kelemahan kepada Tuhan. Mari saya membaca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kata Tuhan itu mari. Ya, engkau tidak perlu menyembunyikan keadaan dirimu yang saat ini sedang letih lesu dan berbeban berat, kata firman Tuhan ini. Karena hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kelegaan tersebut kepada kita semua. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Hanya Tuhan. Nah, pada saat kita saat ini ada sebagaimana kita ada, termasuk diriku, ada saat ini sebagaimana ku ada, itu karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan ilahi dalam diriku. Sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, saudara, bisa nggak aku dalam kondisi lemah? Bisa. Aku hidup sendiri dengan banyak masalah. Keluargaku juga tidak lepas dari berbagai masalah. Pelik-pelik masalahnya, bikin pusing. Tetapi kalau kita pegang firman Tuhan ini, maka kita bisa memberikan satu pernyataan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan ilahi di dalam diri kita, maka kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Amin. Itu sebabnya kita harus berkomunitas, ya, supaya kita saling memberi kekuatan satu dengan yang lain, ya, memberikan penguatan-penguatan, dan sumbernya hanya dari Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, hal keempat, saudara, kita lanjutkan firman Tuhan yang ada di ayat 9 tadi. Yang keempat adalah kekuatan sejati ada di dalam Kristus. Ayat 9 selanjutnya dikatakan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia katakan begitu. Jadi kekuatan sejati itu ada di dalam Kristus, saudara. Dia menyadari hal itu. Jadi kalau dia
mengandalkan kekuatan kehebatan dirinya sendiri, maka kuasa Kristus itu tidak bisa menaungi dirinya. Jadi pada saat kita mengaku sama Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan aku bergumul, masalahku ini kita ngomong sama Tuhan. Kita jangan suka sering ngomong sama orang waktu kita punya masalah. Kita lebih terbiasa ngomong sama Tuhan. Karena kalau kita cerita masalah kita sama orang, itu potensi untuk jadi untuk jadi cerita, jadi menyebar gitu ya kan? Apa tuh ada istilah ya? Gosip ya. Makin digosok makin sip. Ya ada celah gitu. Jadi mendingan kita ngobrol sama Tuhan, karena disitulah ada kekuatan Tuhan yang menaungi diri kita. Amin. Artinya bukan kita menjadi kuat, tetapi Kristus yang bekerja di dalam kita, yang membuat kita menjadi kuat. Inilah Injil, ya. Inilah inti kekuatan Kristus melalui Injil itu. Jadi bukan kita yang hebat, tetapi Kristus yang hebat yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi kuat. Manusia berpikir bahwa kekuatan berasal dari kehebatan kita, dari kecakapan, ya, dari usaha yang berhasil, dari kemampuan, dari kepintaran. Tetapi Tuhan menunjukkan, ya, bahwa kuasa sejati justru nyata ketika manusia berada dalam keterbatasan. Maka Tuhan izinkan kita itu ada di dalam keterbatasan. Tuhan izinkan kita ada di dalam kekacauan. Tuhan izinkan kita berada di dalam kebingungan kadang-kadang. Tuhan izinkan itu. Ya. Jadi biarkan Tuhan memberikan kekuatan itu di dalam diri kita pada saat kita bersandar sama Tuhan. Pada saat kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau. Sepintar apapun juga, sejago apapun juga, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan, ya, di tempat kerja saya, rata-rata mereka yang berhasil, yang sukses, saya perhatikan itu Pak. Saya perhatikan, ternyata adalah orang-orang yang dalam Tuhan. Hampir semua saya mau katakan, mereka yang bersandar sama Tuhan. Ya, tadi malam ada acara annual award tiap tahun ada tuh, celebration annual award. Saya perhatikan adalah orang-orang yang katakanlah sungguh-sungguh dalam Tuhan, berdoa. Ya, kami di kantor ada persekutuan doa, seminggu sekali ada ibadah, dan mereka yang sungguh-sungguh bersandar sama Tuhan, mereka berhasil dalam kerjaannya. Jadi luar biasa. Ya, jadi kekuatan sejati itu ada dalam Tuhan kok, nggak ada sumber lain. Ya. Bahkan Filipi 4 ayat 13 bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Jadi segala perkara, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung. Perkara apa? Segala perkara. Masing-masing mungkin beda, nggak ada yang sama. Kalau sama ya copy paste ya, nyamain gitu kan. Enggak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini luar biasa Tuhan kita ya. Nah itu yang keempat ya, kekuatan sejati ada hanya di dalam Kristus. Nah yang kelima saudara, respon kita bagaimana atas pesan ini? Respon atas pesan Injil yang berkuasa ini ya, dapat kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 tadi. Nah, Paulus memberikan respon yang sangat mengejutkan ini.
dia tidak mengeluh, dia tidak menyerah, tetapi justru berkata bahwa ia lebih suka bermegah di dalam kelemahannya. Yang tadi kita baca di dalam ayat 10 saya ulangi. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini kan aneh, benar nggak saudara? Bermegah dalam kelemahan bukan berarti menikmati penderitaan. Rasanya Rasul Paulus juga tidak menikmati itu. Dia hampir-hampir juga menyerah, ya. Nah, tetapi dia bilang, aku senang, aku rela. Dia tahu, ya, bahwa sikap hati yang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kondisi-kondisi itu. Ini hebat, ini luar biasa. Bisakah kita berkata, aku senang saat aku disiksa? Rasanya susah, benar ya? Masa iya sih senang waktu kita disiksa? Masa sih senang waktu kita mengalami aniaya? Masa relasi waktu kita tuh diberi kesukaran yang sangat? Nggak senang, saudara. Nggak senang. Tetapi sikap hati ini yang Tuhan ajarkan. Bahwa seperti Rasul Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan hal-hal tersebut. Karena dia tahu bahwa di masa-masa itu maka Tuhan beracara di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti berikan jalan untuk membereskan masalah-masalah itu. Nah, sikap hati ini hanya mungkin dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pemahaman bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah bersalah untuk mengizinkan kita itu ada di dalam kelemahan-kelemahan, ya, ada di dalam masalah-masalah, ada di dalam pergumulan-pergumulan, ya, bahkan di dalam kesulitan-kesulitan sekalipun. Karena apa? Karena Tuhan sedang membentuk iman dan karakter kita. Amin. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu terlalu khawatir, dan terlebih kita tidak boleh menyerah. Di dalam kita percaya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan itu sendiri, kita tidak boleh menyerah. Tetap kita bersandar, tetap kita berharap pada satu saat Tuhanlah yang membereskan semuanya itu. Kelemahan bukanlah akhir dari hidup kita. Ini sebagai kesimpulan saja. Justru kelemahan adalah tempat di mana kasih karunia Tuhan dinyatakan, dan itulah yang paling nyata. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar apa yang Tuhan ajarkan melalui beberapa ayat yang kita baca di dalam 2 Korintus 12 tadi, yaitu kelemahan diizinkan Tuhan untuk tujuan yang baik. Tujuan apa? Supaya bertumbuh iman kita, supaya kita terus bersandar akan kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Akan kita terus berharap sama Tuhan di dalam kesulitan apapun, di dalam kegalauan pikiran kita, di dalam mungkin keruwetan hidup kita harus tahu bahwa Tuhan izinkan untuk tujuan yang baik, yang mungkin saja belum kita lihat, tetapi pasti adalah baik. Nah, kemudian kasih karunia Tuhan itu cukup. Nah, cukup artinya tidak lebih, tetapi juga tidak kurang. Kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itulah yang memberikan kita kekuatan untuk kita mampu menjalankan hidup kita yang ruwet mungkin, yang susah, yang kacau, yang pada saat itu mungkin kita tidak tahu jalan keluarnya, tetapi percaya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bersandar kepada Tuhan, supaya kita berseru sama Tuhan, supaya kita datang sama Tuhan,
Karena dia bilang, datanglah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya apa? Kita harus datang sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu tanpa Tuhan. Aku butuh Tuhan. Maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam kelemahan, kuasanya nyata. Itu sebabnya Rasul Paulus berani berkata. Berani dia bilang, aku senang dan rela. Itu suatu keberanian yang luar biasa, yang perlu kita belajar. Yang tidak mudah, tidak gampang. Bahwa kita bilang, wah Tuhan aku rela dah dianiaya. Tetapi kalau kita bilang, Tuhan aku rela dianiaya karena nama Tuhan, maka Dia yang akan menaungi kita. Maka kita dipanggil untuk memiliki respon supaya iman kita terus bertumbuh, kita setia menyertai, dan kita terus bersandar sama Tuhan. Kita jangan lari dari kelemahan kita. Kita jangan lari dari pergumulan kita. Jangan lari. Ya, kita menghindari keruwetan pikiran atau hidup kita. Tetapi kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku punya banyak masalah. Tuhan, hidupku kacau balau. Tuhan, ruwet pikiranku. Tuhan, kayaknya aku tidak ada jalan keluar, ini kacau nih pikiran. Aku butuh Engkau. Aku tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Inilah yang Tuhan mau. Biarlah kita terus bersandar pada kasih karunia-Nya yang cukup. Maka inilah yang menjadi kekuatan saudara dan saya pada hari ini. Inilah firman Tuhan, isi hati Tuhan bagi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya jemput Bang Ibu. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya undang para worshipers untuk kita naikkan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Kita mau datang sama Tuhan yang berkata, Tuhan Engkau yang setia, Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Tidak ada hal lain, tidak ada kekuatan, kepintaran yang dapat memberikan kekuatan di dalam hidup kami yang serba kacau, serba ruwet. Maka mari kita naikkan pujian ini. Haleluya, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Sekali lagi kita mau katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu
berbicara pada kita semua, saudara dan saya. Mungkin dalam hidup kita tidak ada yang mulus, tidak ada yang nyaman, banyak pergumulan, banyak kekacauan, banyak kelemahan. Mungkin kelemahan fisik yang membuat kita menjadi kesel. Mungkin kelemahan di dalam keluarga yang membuat kita seringkali menyerah. Mungkin kelemahan kita di dalam pekerjaan, dalam usaha, yang membuat kita mudah menyerah. Tetapi ingat bahwa semua hal itu, kegagalan, kekurangan, kelemahan, Tuhan izinkan untuk satu hal dengan tujuan yang baik, supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita berserah kepada kehendak Tuhan. Tujuan yang baik supaya kita mengandalkan Tuhan dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Tuhan, aku sudah mau menyerah. Berapa banyak orang berkata, aku sudah tidak mau hidup lagi, biarlah masalah ini bisa hilang. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku banyak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna. Segalanya bagi kami.
percaya satu-satunya yang kami bersandar kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang memberkati kami. Engkaulah yang menyembuhkan kami. Engkaulah yang memulihkan kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus terus berbicara. Dan biarlah Roh Kudus terus menuntun langkah-langkah hidup kami. Supaya kami terus boleh memuliakan dan terus mengandalkan Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.